Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika hati terasa berat dan langkah kaki terasa lelah, ingatlah bahwa setiap kesulitan yang kita hadapi adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sesungguhnya, bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah ayat 6. Dajjal digambarkan sebagai entitas penghancur oleh Nabi Muhammad SAW, yang menjadi pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Kemunculannya dianggap sebagai salah satu pertanda datangnya hari kiamat kelak. Namun, apakah kamu tahu bahwa Dajjal sebenarnya telah ada sejak masa Nabi Muhammad, dan bahkan Rasulullah serta sahabat Umar bin Khattab dikatakan pernah berinteraksi dengannya. Meskipun demikian, Dajjal yang bertemu dengan Rasulullah itu, menurut hikayat, pada akhirnya memeluk agama Islam. Apakah benar Dajjal telah hadir sejak masa Nabi Muhammad? Mari kita pelajari lebih lanjut. Kita percaya dengan kuat bahwa Dajjal adalah entitas yang akan muncul menjelang akhir zaman. Ini berarti bahwa hari kiamat atau akhir zaman tidak akan tiba tanpa terlebih dahulu diawali oleh kemunculan Dajjal. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad menyatakan bahwa Dajjal merupakan salah satu dari 10 tanda besar yang menandakan kedatangan hari kiamat. Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari meriwayatkan bahwa suatu ketika, Nabi Muhammad SAW mendekati mereka ketika mereka sedang asyik berdiskusi. Beliau bertanya, "Apa yang kalian bicarakan?" Kami menjawab, "Kami membicarakan kiamat." Lalu beliau bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya." Rasulullah menyebut, kabut, Dajjal, binatang, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam, Ya'juj dan Ma'juj, 3 gerhana, gerhana di timur, gerhana di barat dan gerhana di Jazirah Arab, dan yang terakhir adalah api muncul dari Yaman yang akan menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Hadits riwayat Muslim. Dajjal diperkenalkan oleh Nabi sebagai entitas yang jahat yang akan menimbulkan kekacauan di seluruh dunia. Bahkan, cobaan yang dibawa oleh Dajjal dianggap sebagai tantangan terberat bagi umat yang beriman sejak penciptaan manusia pertama, Adam, oleh Allah. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Tidak ada ujian di muka bumi sejak Allah ciptakan Adam yang lebih besar melebihi fitnah Dajjal. Dan sungguh setiap Allah mengutus seorang Nabi, pasti dia akan mengingatkan umatnya dari bahaya Dajjal." Hadits riwayat Ibnu Majah. Melalui fitnah yang diciptakannya, Dajjal akan berusaha menyesatkan umat manusia dan mengalihkan kepercayaan mereka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dajjal akan menggunakan tipu daya setan untuk meyakinkan orang-orang beriman agar menganggapnya sebagai Tuhan yang patut untuk disembah. Mengenai karakteristik Dajjal, terutama ciri fisiknya, ia digambarkan sebagai sosok yang tidak terlalu tinggi, dengan rambut keriting, dan memiliki kebutaan pada salah satu matanya. Dari Ubadah bin As-Samil radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Dajjal adalah orang yang agak pendek, jalannya tidak normal, rambut ikal, buta sebelah, matanya terhapus tidak timbul dan tidak masuk ke dalam." Hadits riwayat Ahmad dan Abu Daud. Di samping itu yang paling mencolok kata Nabi di antara kedua matanya terdapat tulisan kata kafir. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu SAW bersabda, "Ketahuilah Dajjal itu buta sebelah, dan Tuhan kalian tidak buta sebelah, dan di antara dua matanya tertulis kafir." Hadits riwayat Bukhari. Sudah jadi rahasia umum yang menyatakan bahwa Dajjal yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sudah berada di dunia ini. Ada sebuah cerita yang mengisahkan bahwa Rasulullah bersama Umar bin Khattab pernah terkejut dengan kemunculan seorang anak yang diduga sebagai Dajjal. Anak tersebut bernama Safi ibnu Sayyad, yang tumbuh besar dalam sebuah keluarga Yahudi. Dalam narasi tersebut, Safi ibnu Sayyad dikatakan sosok yang sangat membenci Rasulullah.
Dia memiliki kemampuan unik untuk mengetahui apa yang dipikirkan orang-orang di sekitarnya. Karena hal itu, banyak yang menduga bahwa dia adalah Dajjal. Nabi Muhammad, setelah mendengar cerita ini, suatu hari memutuskan untuk mengetahui kebenaran tentang anak tersebut, apakah dia memang Dajjal atau hanya cerita bualan saja. Beliau bersama Umar bin Khattab pergi ke desa tempat Safi ibnu Sayyad berada. Ketika tiba, Nabi Muhammad menemukan Safi ibnu Sayyad sedang duduk dan bermain dengan sesuatu. Safi tampak tengah bermain sambil mengucapkan kata-kata tertentu. Nabi Muhammad mencoba mendekatinya dengan diam-diam untuk mendengarkan apa yang diucapkannya. Namun, ketika Nabi Muhammad hampir mendengar ucapannya, Ibu Safi menyadari kehadiran beliau dan berkata, "Wahai Safi, di sana ada Muhammad." Mendengar ini, Safi langsung berhenti berbicara dan menjadi naik amarahnya. Nabi Muhammad SAW menyatakan, jika saja ibunya tidak memergokinya, beliau mungkin bisa mendengar lebih banyak dan menentukan apakah anak tersebut adalah Dajjal atau tidak. Karena banyak yang berspekulasi bahwa anak itu adalah Dajjal yang telah muncul. Kemudian, Nabi Muhammad SAW mendekati Safi dan berkata, "Aku menyimpan sesuatu dalam pikiranku, di hatiku, dan aku ingin kau tebak apa itu." Safi kemudian tampak berpikir keras dan berkata, aku hanya bisa mendapatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semoga kekuatanmu tidak bisa melebihi itu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata lagi padanya, "Apakah kau percaya bahwa aku ini utusan Tuhan?" Safi berkata, "Hanya jika kau percaya bahwa akulah utusan Tuhan." Dia berlaku agak sombong dengan berkata, "Akulah yang utusan Tuhan." Nabi Muhammad SAW kemudian beranjak dan meninggalkan tempat tersebut. Setelah itu, Umar bin Khattab bertanya kepada beliau, "Apa maksud dari itu? Apa yang sebenarnya engkau sembunyikan dalam hati, ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Aku menyembunyikan kata ad-dukan artinya asap atau kabut, dan Safi menebak separuh darinya." Setelah dewasa, Safi ibnu Sayyad menetap di Madinah. Ia akhirnya memeluk Islam dan menikah, dikabarkan memiliki sekitar 10 anak. Namun, para sahabat sering menghindarinya, karena merasa tidak nyaman berada di dekatnya. Pada suatu hari, ketika para sahabat pulang dari berhaji, Abu Sa'id al-Khudri sedang duduk di bawah naungan sebuah pohon. Safi ibnu Sayyad kemudian datang membawa barang-barangnya dan duduk di samping Abu Sa'id. Abu Sa'id terkejut dan merasa tidak nyaman dengan kehadiran Safi, lalu berkata, "Di sini banyak tempat berteduh, kamu bisa duduk di tempat lain." Mendengar ini, Safi pun menangis. Dengan rasa penasaran, Abu Sa'id bertanya, "Mengapa kamu menangis?" Safi menjawab, "Karena orang-orang mengatakan bahwa aku adalah Dajjal, dan hal-hal buruk lainnya." Safi kemudian menatap sahabat Ansar itu dan berkata, "Kamu harus tahu, bahwa kamu seseorang yang sangat berpengetahuan, kamu pasti menyadari bahwa Dajjal tidak bisa menjadi seorang muslim, sedangkan aku adalah muslim. Dajjal tidak bisa menikah, sedangkan aku sudah menikah. Dajjal tidak bisa memiliki anak, sedangkan aku memiliki anak, dan Dajjal tidak bisa memasuki kota suci Mekah ataupun Madinah, sedangkan aku bisa berada di sini." Abu Sa'id kemudian berkata, "Demi Allah, argumenmu memang benar." Lalu Safi pun menambahkan, "Tapi kalau dipikir-pikir, nama itu cukup menarik. Dajjal, nama yang terdengar hebat gagah perkasa, karena dia memiliki kekuatan. Aku tidak akan keberatan jika aku memang Dajjal." Mendengar itu, sahabat itu berdiri dan berkata, "Tolong, menjauhlah dariku." Setelah itu, ia pun menjauh. Melihat reaksi Abu Sa'id, Safi hanya tertawa-tawa. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terjadi peperangan besar melawan Musailamah al-Kadzab,
di mana ratusan penghafal Al-Quran gugur sebagai syuhada. Pada masa itu, Safi ibnu Sayyad berjuang bersama kaum muslimin. Namun, setelah pertempuran berakhir, ia tidak pernah ditemukan, baik di antara yang gugur maupun yang selamat. Setelah pertempuran, Safi ibnu Sayyad menghilang seolah-olah ditelan bumi. Nasibnya menjadi misteri. Dalam sebuah riwayat, dikatakan bahwa Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata di hadapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Demi Allah, dia adalah Dajjal." Namun Rasulullah tidak menyangkal atau membenarkan perkataannya, hanya diam saja. Tidak peduli apakah Safi ibnu Sayyad itu Dajjal, pendahulu Dajjal, atau bukan sama sekali, kita sebagai umat yang beriman harus selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari awal, supaya kita terlindungi dari segala tipu daya dan kejahatan Dajjal.